Oke, halo semuanya. Kenalin nama aku Nobel Juda Perwira. Aku berasal dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Sipil Universitas Indonesia. Hari ini aku bakal ngebahas soal kalkulus. Tapi sebelumnya mohon maaf banget nih kalau angle kameranya agak jelek. Cuman teman-teman fokusnya ke apa yang aku tulis aja ya. Oke, jadi langsung aku mulai aja. Sketsa daerah yang dibatasi oleh bla 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 dan bla bla bla, dan tentukan luas daerah tersebut. Oke, kita jadiin dia sebagai X sama dengan 4Y pangkat 4 dulu ya, biar lebih kebayang. Lalu kita sketsa. Cuman mungkin teman-teman agak sedikit bingung nih, gimana cara nge-sketsa X sama dengan bla bla bla. Kan biasa kan kita kan sketsanya tuh, misalnya Y sama dengan X kuadrat. Itu dia bentuknya parabolik begini, U ke arah atas. Kalau misal X pangkat 4, dia makin curam aja. Kalau 4X pangkat 4 ya, dia makin curam aja gitu loh. Nah, kalau ini kan Y sama dengan, kalau X sama dengan, ya udah berarti kita arahnya tuh ke arah kanan, bukan ke arah atas bawah lagi. Bedanya di situ doang. Kalau yang satunya lagi itu X sama dengan 8 min 4Y pangkat 4 ya. Ada 8. Kalau misalnya aku balik ke contoh yang ini, Y sama dengan 8 plus. Ini, kita kan tahu bentuknya itu bakal kita geser ke arah atas kurvanya sejauh 8. Nah, kalau di X berarti kurvanya kita geser sejauh 8 ke arah, bukan atas tapi kanan. Oke, tapi dia sekarang negatif nih bentuknya, jadi dia terbukanya bukan ke arah sini lagi. Terbukanya karena negatif, dia ke arah kebalikannya. Berarti dia kurang lebih bukanya ke arah sini, teman-teman. Gitu. Ini seharusnya mereka simetris ya. Ini kayak pas gini. Cuman gambar aku emang agak kurang bagus aja. Tapi kurang lebih cara gambarnya gini, teman-teman. Kalau teman-teman mau lebih pasti lagi, teman-teman boleh masukin ke graphing calculator, misalnya kayak Desmos, buat mastiin apakah kurva yang teman-teman gambar itu udah benar atau belum. Oke, ini buat gambar kurvanya. Oke, selanjutnya adalah nyari luas kurva. Jadi kan teman-teman udah belajar ya, bisa pakai DX, potongnya vertikal, atau pakai DY, potongnya horizontal. Bedanya adalah sebenarnya nggak ada, nanti hasilnya bakal sama aja, cuman beda di kesulitan ngerjainnya aja. Kalau di soal ini, kalau teman-teman pakai DX itu bakal lebih susah. Kalau pakai DY bakal lebih gampang. Kenapa? Karena kalau teman-teman pakai DX itu teman-teman nyebrang dunia positif ke dunia negatif. Itu bakal lebih ribet. Sekalipun bisa, tapi lebih ribet. Dan ngapain? Kalau teman-teman pakai DY, potongan teman-teman tuh nggak nyebrang dunia. Tetap ya di dunia negatif, positif ya positif. Itu bakal lebih gampang. Tapi sekali lagi, kalau teman-teman penasaran ya coba aja pakai DX, coba pakai DY, hasilnya pasti sama. Selama ya, teman-teman itu nggak benar dan matematika sejauh ini sih belum berubah ya. Dari dulu sampai sekarang masih sama aja. Tapi ya udah kita pakai DY ya. Aku ngerjainnya pakai DY. Harus tentunya batas-batas dong, kan integral. Batas-batasnya itu adalah yang ini nih. Kalau teman-teman pakai DX, nanti batas-batas itu yang ini. Dua ini. Oke. Batas ini kan perpotongan antara dua kurva ya. Perpotongan antara kurva yang pertama itu X sama dengan 4 Y pangkat 4, satu lagi X sama dengan 8 min 4 Y pangkat 4. Perpotongan antara kurva sama dengan kurva, berarti X sama dengan X, berarti 4 Y pangkat 4 sama dengan 8 min 4 Y pangkat 4. Agak jelek. Oke, aku pindahin ruas ke sini. Nanti jadinya adalah, ini bakal jadi 8. 8 sama-sama aku bagi, jadi dapat adalah 1. Maka Y sama dengan plus minus 1. Gampang kan? Jadi teman-teman tahu bahwa koordinat Y dari titik ini adalah ini di min 1, ini di 1. Karena teman-teman tinggal nyari koordinat X ya. Caranya ya tinggal dimasukin aja. Kalau teman-teman masukin 1, nanti hasilnya 4. Kalau teman-teman masukin min 1, hasilnya tetap 4. Kebetulan mereka sama. Nah, terus batas-batasnya berarti dari min 1 sampai 1. Kenapa nggak pakainya 4? Karena tadi, kalau teman-teman ingat di DX kan biasa kan teman-teman batasnya pakai yang batas X dong. Berarti dari 0 sampai titik ini titiknya 8 nih kebetulan. Dari 0 sampai 8. Tapi karena teman-teman sekarang mainnya di DY, batas-batasnya itu ya udah sumbu Y juga. Min 1 sama 1. Gitu. Lalu sekarang tentuin kurva mana yang dikurang kurva mana. Kan bakal kurva A kurang kurva B gitu kan. Cara tentuinnya adalah bebas. Sebenarnya teman-teman, kalau aku dulu ngerjainnya itu adalah aku asal kurangin aja. Karena nanti hasilnya tuh bakal sama, cuma beda di plus minusnya doang. Kalau misalnya
tebakan aku benar, misalnya kurva A kurang kurva B, hasilnya 5, ya udah, syukur. Tapi kalau misalnya tebakan aku salah, ternyata yang benar tuh kurva B kurang kurva A, nanti hasil aku tuh bakal minus 5 aja. Beda di angka minusnya doang. 5 itu bakal tetap sama, nggak mungkin beda. Bedanya cuma di angka minusnya doang. Karena aku juga tahu, luas itu nggak mungkin negatif. Jadi ya udah, aku jadiin dia positif aja, aku balik aja kurva, aku tukar aja persamaan kurvanya, yang dari kurva A kurang kurva B jadi kurva B kurang kurva A. Tapi itu kalau teman-teman mau pakai cara aku, yang mana aku sampai sekarang juga masih pakai sih, karena lumayan efisien, nggak harus mikir-mikir lagi. Tapi kalau teman-teman mau pakai yang cara sebenarnya, ya udah teman-teman harus tahu kurva mana yang lebih tinggi dalam tanda kutip nilainya. Dalam kasus ini tuh kurva yang lebih tinggi tuh yang ini. Karena kalau teman-teman apa ya, kayak kalau teman-teman rotasi, ini agak salah kurvanya, maaf. Dia kayak begini seharusnya ya. Ih, jelek, bentar. Dia kayak begini. Kurva yang si ini kan kurva yang ini nih. Dia kan posisinya lebih tinggi gitu ya. Kalau ini aku rotasi, kalau si kurva yang ini aku rotasi, dia bakal lebih tinggi kan posisinya. Dan otomatis karena yang besar kurang kecil ya positif, ya udah berarti nanti hasilnya bakal positif. Jadi untuk soal ini yang benar itu adalah 8 min 4 Y pangkat 4 dikurang sama 4 Y pangkat 4 DJ, jangan lupa karena kita mainnya di Y. Oke. Ini karena sama-sama 4 Y pangkat 4, aku gabungin, aku sederhanain biar lebih enak dilihatnya. 8 Y pangkat 4 di Y. Oke. Ya udah, terus kita tinggal kita integralin aja kayak biasa. Integral berarti 8 itu jadi 8Y min 8 per Y pangkat 5. 5-nya turun ke bawah. Batas-batasnya min 1 sampai 1. Oke. Udah, ini aku hapus biar lebih kosong papannya. Udah, tinggal masukin batas-batasnya. Berarti 8 dikurang, ini aku masukin 1 dulu ya. 8 dikurang 8 per 5 dikurang sama min 8 dikurang di plus 8 per 5. Nanti teman-teman kalau hitung, hasilnya adalah bla 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 itu, bentar, ini dia tuh 12,8. Tadi kalau teman-teman mau pakai yang DX, sama aja, nanti hasilnya bakal 12,8 juga. Nggak mungkin beda. Kalau beda, most likely teman-teman salah. Nggak ada salah hitung. Dan kalau teman-teman pakainya DX, ya kemungkinan besar bakal salah hitung, karena emang lebih susah. Jadi kurang lebih gitu cara ngerjain soal ini. Aku bakal recap singkat. Jadi pertama-tama teman-teman gambar dulu, sketsa dulu grafiknya. Kalau pakai bantuan grafik kalkulator juga nggak apa-apa. Habis itu teman-teman tentuin mau DX apa DY dari yang tadi aku bilang. Lihat gampangan mana. Kalau udah, tentuin batas-batasnya. Lalu integral kayak biasa. Ini cukup simpel kalau soalnya nggak susah-susah banget. Gitu kurang lebih teman-teman. Semoga teman-teman bisa ke depannya ngerjain soal-soal yang kurang lebih kayak gini. Kalau teman-teman merasa masih perlu belajar kalkulus, teman-teman bisa langsung cari guru les di Corn Learning. Itu banyak banget guru-guru berkualitas, banyak banget guru-guru keren yang aku yakin teman-teman pasti makin smart nantinya. Aku sendiri juga ada ngajar kalkulus, ada ngajar statika, mekanika solid, pokoknya hal-hal yang berbau sipil. Gitu kurang lebih teman-teman, semoga membantu. Terima kasih. Hitung integral dari ini. Nah, yang jadi masalah adalah kita nggak bisa langsung ngeintegralin dengan kayak biasa. Kita harus pakai metode substitusi. Ada yang ribet di sini yang harus kita substitusi. Pertanyaannya adalah yang mana nih yang ribet? Apakah si E pangkat 2X-nya, atau si akar pangkat 3-nya, atau si 1 min E pangkat X-nya? Jawabannya adalah si 1 min E pangkat X-nya. Dia yang ribet. Jadi aku misalin dia sebagai U. Atau aku lebih suka nulisnya U sama dengan sih. Jadi U sama dengan gini. Nah, cuman mungkin teman-teman ada nanya, lah kenapa aku misalnya si 1 min E pangkat X ya? Karena ada alasannya sebenarnya. Dan kenapa aku bisa tahu bahwa ini cara yang tepat? Latihan. Gak ada cara lain lagi untuk bisa ngerjain integral selain banyakin latihan. Karena gak ada pattern, gak ada rumus, gak ada hafalan, harus pakai latihan. Teman-teman harus tahu kira-kira siapa yang harus kita substitusi. Jadi ya banyakin latihan aja, dan semoga teman-teman nanti bisa tahu apa yang bakal disubstitusi. Cuman dalam kasus ini
yang aku substitusi adalah si 1 min E pangkat X ya. Lalu berarti du sama dengan satunya keturunan jadi 0, min E pangkat X aku turun jadi min E pangkat X, dx jangan lupa. Dx nya sama dengan du per min E pangkat X. Oke, kalau aku tulis ulang lagi, dia min 2 sampai 2, E pangkat min 2X per akar pangkat 3 dari 1 min E-nya udah aku jadi U ya. Lalu dx-nya aku ubah jadi gini nih. Berarti dia jadi du per min E pangkat X. Oke, lalu E pangkat 2X ini kan sebenarnya cuma E pangkat X kali E pangkat X ya. Atau E pangkat X kuadrat. Ini, jika berantakan, udah, aku bisa coret dong sama yang ini. Ada sisa 1. Minusnya aku keluarin dulu, aku buang jauh-jauh dulu lah, aku buat dia jadi sendirian. Minus. Lalu integral dari min 2 sampai 2 dari E pangkat X du per akar pangkat 3 U. Oke, kalau teman-teman lihat, kita kan sekarang mau bermain di U ya, di variabel U. Oh, ini udah U, ini udah du, tapi ini masih E pangkat X nih. Dia masih aneh sendiri nih, dia berbeda di antara yang lainnya. Jadi, sebagai manusia yang baik dan benar, kita akan membawa dia menjadi teman-teman U-nya. Caranya adalah kita balikin ke sini nih. Karena U adalah 1 min E pangkat X, maka E pangkat X adalah 1 min U. Oke, berarti si E pangkat X ini aku ubah jadi 1 min U. Aku hapus biar ada tempat. Berarti sekarang 1 min U. Oke. Lalu minnya aku balikin, aku kali masuk lagi biar lebih gampang. Berarti kalau aku kali masuk berarti dia jadinya U minus 1 ya teman-teman. Kayak perkalian biasa aja. U minus 1. Oke. Nah, si akar pangkat 3 U ini kan agak sedikit kurang enak ya lihatnya. Karena kita mau main integral kita kan biasa mainnya pangkat-pangkat ya. Aku ubah dia jadi U pangkat sepertiga. Karena kan ya kalau akar itu pasti pangkat 1/2, akar pangkat 3 pangkat 1/3 and so on. Lalu aku pisah, aku ambil ini aja ya, aku jadiin dia U per U pangkat 1/3 dikurang 1 per U pangkat 1/3. Boleh dong, aku pecah kayak biasa pecahannya. Lalu aku naikin si U pangkat 1/3-nya biar lebih enak lagi lihatnya, kan masih perperan ya, masih kayak mereka masih ada dinding yang memisahkan mereka berdua. Jadi aku naikin mereka berdua, ini jadi U dikali dengan U pangkat min 1/3. Tahu dong ya kalau dari bawah ke atas itu dia jadi ada muncul minus, sedangkan yang sebelahnya itu berarti dia jadi U pangkat min 1/3. Oke. Lalu karena dia kan pangkat 1 ya, pangkat 1 dikali dengan pangkat min 1/3, berarti kita jumlah aja, 1 kurang 1/3, berarti pangkat 2/3. Jadi aku boleh ganti dia jadi pangkat 2/3 gini. Jadi ini kedua lingkarannya adalah hal yang sama. Karena lingkaran yang ini lebih simpel, aku ubah dia jadi lingkaran yang lebih simpel. Jadi aku ubah dia menjadi U pangkat 2/3 dikurang U pangkat min 1/3. Oke. Udah deh. Sekarang kita bisa langsung mengintegralkan dengan nyaman dan aman. Berarti yang pertama dulu nih aku integralin, berarti dia jadi U pangkat 2/3 tambah 1, 5/3 dikali dengan 3/5 kebalikannya. Dikurang dengan U pangkat min 1/3 kali tambah 1, itu adalah 2/3 dikali dengan kebalikannya, 3/2. Oke. Lalu masukin batas-batasnya. Tapi tunggu dulu. Sebenarnya dia tuh bukan min 2 lagi. Batas-batasnya itu sudah baru. Kenapa? Karena min 2 dan 2 itu adalah batas-batas si X, batas-batas dx. Sedangkan kan kita udah du ya. Kita udah batas-batasnya udah bukan min 2 sampai 2 lagi. Udah beda lagi yang bisa kita cari. Jadi aku misalnya dia sebagai A, B. Cuman aku nggak menyarankan teman-teman cari batas-batasnya karena bakal ribet. Mendingan kita menjadi manusia yang baik dan kita kembalikan si U ini menjadi 1 min E pangkat X. Jadi kita balikin ini 3/5. Jadi kan ini U ya, cuman U-nya karena U adalah 1 min E pangkat X, aku balikin dia jadi 1 min E pangkat X. Aku cuma pinjam doang di si U-nya.
Sama halnya juga di sini. Ya, jadi 1 min, ini agak sempit ya, sebentar. 1 min E pangkat X pangkat 2 per 3. Nah, karena kita sudah menjadi orang yang baik, udah balikin jadi X lagi, batas-batasnya udah boleh balik lagi nih, jadi min 2 sampai 2. Min 2 sampai, B-nya nggak kehapus. Shoot, hapus 2. Nah, terus teman-teman tinggal masukin aja kayak integral biasa. Hasilnya emang agak sedikit jelek. Ini aku, jadi abis ini teman-teman tinggal hitung hasilnya. Aku langsung tulis hasilnya aja ya. Itu adalah 3 per 5 dikali dengan 1 min E kuadrat pangkat 5 per 3 dikurang dengan 3 per 2 1 min E pangkat 2 pangkat 2 per 3. Ini lanjut lagi dikurang, aku tulis di bawahnya ya, dikurang dengan 3 per 5 1 minus 1 per E kuadrat, karena kan dia sebenarnya E pangkat min 2, cuman karena dia minus aku balikin dia ke bawah. Oke, terus pangkat 5 per 3 dikurang dengan 3 per 2 1 minus 1 per E kuadrat pangkat 2 per 3. Ini hasil akhirnya. Jelek? Ya, tapi akal benar seharusnya benar. Gitu kurang lebih teman-teman cara ngerjainnya. Jadi aku recap sedikit ya, cara ngerjainnya adalah teman-teman tuh harus tahu dulu apa yang harus teman-teman substitusi. Jangan sampai salah substitusi, karena kalau salah itu nggak bakal membantu. Kan sebenarnya the idea of substitution itu kan untuk mempermudah kita ngintegralnya. Kalau teman-teman salah nge-substitusinya, ya akan memperribet cara teman-teman ngitung. Gimana cara substitusinya? Banyakin latihan, nggak ada cara lain lagi. Dosen aku juga dulu ngajarin gitu. Jadi kurang lebih gini cara ngerjainnya. Aku berharap teman-teman bisa paham, bisa tahu apa yang harus disubstitusi, gimana cara integral-integralnya juga. Semoga membantu. Tapi kalau teman-teman merasa masih perlu banyakin latihan atau belajar kalkulus lagi, teman-teman jangan lupa cari tutor, cari pengajar di Korn, karena banyak banget pengajar-pengajar keren. Aku sendiri ada ngajar kalkulus, ada ngajar statika, pokoknya matkul-matkul teknik sipil lah. Jadi sekali lagi, semoga ini bisa membantu. Jadi semangat. Kita langsung masuk dalam soalnya ya. Apakah bentuk integral ini tak wajar? Jelaskan. Dan apakah bentuk integral ini konvergen atau divergen? Jadi pertama-tama jawab soal A dulu. Apakah ini tak wajar? Ya, jelas dia tak wajar. Dia itu aneh. Kenapa? Karena kalau dia wajar, soalnya udah selesai. Soal B-nya kita nggak usah hitung. Tapi kalau dia tak wajar, kita masih harus tentuin apakah dia konvergen atau dia divergen. Jadi pertama-tama, kenapa aku bilang dia tuh nggak wajar? Syarat nggak wajar itu adalah, jadi aku mau ngebahas sedikit konsep integral. Integral itu tuh cuma boleh teman-teman lakuin kalau integral fx itu tuh, si fx itu dia tuh continue di semua bilangan real. Oke, di semua bilangan real. Tapi kan teman-teman tahu nih bahwa si x per 4 min x kuadrat dia itu nggak continue di semua bilangan real. Dia ada titik di mana dia discontinue, titik di mana dia terputus. Jawabannya adalah titik di saat dia x sama dengan 2. Saat dia x sama dengan 2, dia kan jadi per 0 ya, jadi 2 per 0. Ada per 0 nih. Di matematika, per 0 itu sangat dilarang, itu haram hukumnya. Jadi jangan melakukan perbuatan haram. Jangan masukkan 2 di sini. Nah, yang jadi masalah yang sebenarnya karena dia tuh discontinue di 2, bukan berarti dia tuh tak wajar. Dia tuh sebenarnya bisa-bisa aja wajar. Tapi dia tuh nggak wajar karena kalau teman-teman lihat batasnya itu adalah dari 0 sampai 4. Karena 2 berada di antara 0 sampai 4, dia nggak wajar. Tapi misalnya kalau batas-batasnya itu adalah 4 sampai 8. Ya udah, nggak apa-apa. Dia batasnya ada terputus di 2, dia pasti wajar-wajar aja karena 2-nya itu nggak ada dalam batas. Tapi karena tidak dalam batas, kita ada jadi sedikit masalah di sini. Nah, cara ngerjain. Jadi, itu tadi untuk jawaban apakah ini tak wajar? Iya, dia tak wajar. Kenapa nggak wajar? Karena ada terdapat titik discontinue dalam interval integral tersebut. Dalam kasus ini adalah x sama dengan 2. Sekarang, apakah bentuk integral ini konvergen atau divergen? Jadi, konvergen itu adalah kalau nilai limit suatu fungsi itu menuju suatu nilai yang jelas. Maksud nilai jelas itu adalah sebuah bilangan, misalnya 1,2 atau minus 1, minus 100, minus 3576. Tapi kalau
tapi kalau misalnya nilai itu menuju infinite atau negatif infinite, itu tuh dia divergen. Dia tuh nggak menuju suatu angka yang jelas. Itu maksudnya convergen divergen. Nah, untuk cari tahu apakah dia convergen divergen, soal ini harus kita pecah dua. Jadi integral 0 sampai 2 dari x dx 4 min x kuadrat ditambah dengan integral 2 sampai 4 x dx per 4 min x kuadrat. Jadi cara mecahnya itu adalah batas bawah 0 sampai si aneh si 2 ditambah dengan si aneh 2 hingga batas atas 4. Itu cara carinya. Lalu kita cari apakah dia itu divergen, apakah itu dia divergen. Jika salah satu dari mereka divergen, maka soal itu divergen. Jika salah satu dari mereka tapi misalnya kalau teman-teman cek dia konvergen, udah berarti soalnya konvergen. Tapi kalau misalnya yang ini konvergen, yang ini divergen, soal ini divergen. Dia hasilnya itu divergen. Jadi cukup salah satu aja yang divergen, salah satu aja yang dalam tanda kutip berdosa, mereka semua berdosa. Jadi sudah kita hitung dulu. Aku mau milih yang sebelah kiri. Teman-teman sebenarnya milih yang mana yang bebas sih, karena nanti teman-teman endingnya juga hoki-hokian sih. Kalau teman-teman dapat hitungan pertama divergen, ya udah teman-teman kelar gitu. Oke, berarti sekarang kita lanjut ke pengerjaannya. Nah, cara ngerjainnya itu teman-teman gak boleh nulis segini. Ini agak sedikit salah karena kalau begini kan hitungannya teman-teman masih bermasalah ya. Dia bermasalah 2, tapi 2 tuh ada dalam batasnya. Jadi teman-teman harus menggunakan limit. Limit misalnya A menuju 2 dari 0 sampai, nah sekarang dia sampai A. Aku anggap, jadi aku kayak bercerita apakah 2 ini tuh apakah 2 ini apakah batasnya itu merupakan angka yang bermasalah. Jadi karena aku tahu 2 itu bermasalah, aku misalnya 2 itu sebagai A. Jadi aku taruh dia sebagai A dulu nih. X dx per 4 min x kuadrat. Oke, lalu kita hitung kayak biasa. Maksudnya hitung kayak biasa, udah kita integralnya kayak biasa gitu loh. Cuman untuk integral ini kan kita nggak bisa langsung integral ya, kita perlu substitusi. Jadi aku misalkan 4 min x kuadrat, aku misalin x kuadrat sama dengan u, 2x dx sama dengan du, maka dx sama dengan du per 2x. Oke, maka bentuk integral yang di atas ini, x kuadratnya udah jadi u begini, salah, bentar ya, jadi u, dx ya udah jadi yang ini, du per 2x, du per 2x. Ini 4 ya, aku bedain dikit deh 4 ya, karena 4 sama u aku emang tulisannya agak mirip. Sama-sama ada x, bisa aku coret. Ini ada per 2, jadi setengahnya aku keluarin dulu. Jadi ini substitusinya aku hapus dulu biar kosong page-nya. Jadi sekarang itu dia setengah dikali dengan limit A menuju 2 dari integral 0 sampai A dari du per 4 4 ya, 4 min u. Oke. Lalu ini udah teman-teman integralin kayak biasa. Ini kan udah bisa teman-teman langsung integralin. Hasilnya adalah spoiler, ini tuh nanti hasilnya adalah min len 4 min u. Itu kenapa dia len, ada hafalan integral, teman-teman cari tahu sendiri kenapa dia bisa jadi len. Karena ya sebenarnya bukan cari tahu sih, itu emang udah hafalan, kalau di seper dia pasti jadi len. Ini aku tulis lagi, dia sekarang setengah dari limit A menuju 2 integral, maaf udah nggak integral dong ya, dia udah jadi min len 4 min u. Batas-batasnya tuh bukan 0 sampai A nih. Kenapa? Karena dia tuh masih u. Batas-batas 0 sampai A itu cuman berlaku kalau dia itu dalam x, kalau dia tuh dx. Cuman dia tuh sekarang kan udah u. Jadi batas-batas itu sebenarnya nggak boleh 0 sampai A lagi. Teman-teman bisa cari di batas-batas barunya, cuman aku nggak menyarankan cara gitu. Mendingan teman-teman
balikin aja U-nya ke dalam bentuk yang tadi teman-teman pinjam, teman-teman misalkan. Jadi kan teman-teman misalin X kuadrat sama dengan U ya. Ya udah, U yang ini teman-teman balikin aja ke X kuadrat lagi. Biar teman-teman nggak berdosa, teman-teman nggak mengganti soal. Nah, sekarang udah teman-teman bisa boleh nih boleh masukin batas-batasnya. Oke, aku geser sedikit. Maaf, nggak bisa digeser ya, lupa. Aku clear aja semuanya. Tapi aku ingat dia tuh setengah dikali dengan limit A menuju 2. Tadi kalau aku masukin batas-batasnya itu adalah dia minus len 4 min A, lalu 4 min A kuadrat, maaf aku lupa kuadratnya, dikurang dengan minus len 4 minus 0 kuadrat. Jadi karena batas-batas tadi kalau aku recall ulang, batas-batasnya itu adalah 0 sampai A ya. Jadi A yang ini, 0 yang ini. Oke. Lalu kita hitung, karena dia masih dalam bentuk limit, ya udah kita masukin batas limitnya. Limitnya itu kan A menuju 2. Berarti dari limit len dari 4 dikurang 2 kuadrat dikurang sama len 4 min 0 kuadrat. Ini jadi minus len 0. Len 0 itu nggak ada len 0. Jadi dia itu divergen. Tadi balik karena salah satu, ini kan kita baru ngitung sebelah ya, baru 0 sampai 2. Seharusnya kita masih ngitung yang 2 sampai 4 nih. Masih harus ngitung ini. Tapi karena yang ini udah divergen, ya udah soal ini pasti divergen. Teman-teman nggak usah lagi capek-capek ngitung yang 2 sampai 4. Gitu teman-teman cara ngerjain soal ini. Aku bakal recap singkat cara ngerjainnya. Jadi teman-teman pertama, untuk tentuin wajar tak wajar, cari yang bermasalah. Apa yang bermasalah? Bisa pembagi 0. Apakah si angka bermasalahnya itu merupakan batas-batas ya? Kalau iya, ya udah berarti dia tak wajar. Lalu cari konvergen divergen, teman-teman pisah dulu dari batas bawah sampai bermasalah, lalu ditambah dengan bermasalah sampai batas atas. 0 sampai ini kebalik, 0 sampai A, 0 sampai 2 berarti. Lalu ini 2 sampai 4. Lalu duanya ini harus teman-teman misalin jadi menggunakan limit misalnya B menuju si bermasalah. Lalu teman-teman ganti ininya jadi si B. Terus teman-teman integral kayak biasa, udah kelar integral, teman-teman masukin duanya. Kalau dia bermasalah, kalau dia hasilnya divergen atau nggak jelas, masih nggak jelas bentuknya, ya udah soal ini divergen. Kalau dia jelas, teman-teman coba yang hitung yang ini sekarang. Kalau dia juga jelas, ya udah soalnya konvergen. Kalau misalnya dia nggak jelas, ya udah ini divergen. Gitu teman-teman cara ngerjainnya kurang lebih. Nggak gitu susah sebenarnya, cuman agak sedikit perlu paham konsepnya. Tapi aku yakin teman-teman bisa. Cuman kalau teman-teman merasa masih perlu latihan soal kalkulus, masih perlu tutor, teman-teman bisa cari tutor, cari pengajar di Korn, karena banyak banget tutor-tutor keren, tutor-tutor yang berpengalaman dan bisa ngajar banget di Korn. Aku sendiri juga ada ngajar kalkulus, ada kalkulus 1, kalkulus 2, kalkulus lanjut, statika, pokoknya matkul-matkul di teknik sipil lah. Kurang lebih begitu kalau dari aku, semoga ini bisa membantu. Good luck!